Sejarah multikulturalisme adalah sejarah masyarakat majemuk. Amerika, Kanada, Australia adalah sekian negara yang sangat serius mengembangkan konsep-konsep dan teori-teori multikulturalisme dan pendidikan multikultural. Karena mereka adalah masyarakat imigran dan tidak bisa menutup peluang bagi imigran lain untuk masuk dan bergabung di dalamnya. Akan tetapi, negara-negara tersebut merupakan contoh negara yang berhasil mengembangkan masyarakat multikultur dan mereka dapat membangun identitas kebangsaannya dengan atau tanpa menghilangkan identitas kultur mereka sebelumnya atau kultur nenek moyang tanah asalnya. Pendidikan multikultural di Amerika Serikat. Dalam sejarahnya, pendidikan di Amerika Serikat pada mulanya hanya dibatasi pada imigran berkulit putih. Sejak didirikan sekolah rendah pertama tahun 1633 oleh imigran Belanda dan berdirinya Universitas Harvard di Cambridge, Boston tahun 1636. Baru pada tahun 1934 dikeluarkan Undang-Undang Indian Reservation Reorganization Act di daerah reservasi suku Indian. Tujuan pendidikannya adalah proses Amerikanisasi. Pendidikan multikultural di Inggris berkaitan dengan revolusi industri yang terjadi pada tahun 1650-an. Pada awalnya, Inggris terkenal sebagai masyarakat monokultur dan baru sesudah Perang Dunia Kedua menjadi multikultur. Ketika kedatangan tenaga kerja dari kepulauan Karibia dan India untuk membangun perbaikan taraf kehidupan kelompok kulit putih berwarna ini. Pada tahun 1968 didirikannya Select Committee on Race Relations and Immigration (SCRRI) yang bertugas meninjau kebijakan imigran. Pada tahun 1973 SCRRI berkontribusi terhadap pendidikan kelompok imigran. Pendidikan multikultural di Kanada berbeda dengan negara tetangganya Amerika Serikat. Di Kanada ada konsep dan kebijakan multikultural yang harus memajukan bangsa dengan membandingkan dengan negara lain. Negara ini berusaha keras untuk tidak terlalu menggantungkan ekonominya kepada Amerika Serikat dan mencoba mempersatukan multikulturalnya demi kemajuan bangsa. Pemerintah Kanada menerapkan politik multikulturalisme yang memberlakukan status yang sama untuk bahasa Perancis dan Inggris sebagai bahasa resmi. Pada tahun 1972 didirikan Direktorat Multikultural di dalam lingkungan Departemen Luar Negeri untuk memajukan cita-cita multikultural, integrasi sosial dan hubungan positif antar ras. Pendidikan multikultural di Australia dikarenakan Australia tidak dapat menahan masuknya orang asing sehingga dia tidak dapat menutup ekonominya bagi bangsa-bangsa Asia dan Pasifik. Karena imigran dari kedua negara itu masuk dengan jumlah dan waktu yang sangat cepat. Akibatnya, Australia mengubah kebijakannya dari White Australia Policy in Multicultural Policy. Dampak dari perubahan itu membuat orang aborigin meningkatkan kepercayaan dirinya. Program pendidikan multikultural antara lain berbentuk bahasa Inggris sebagai bahasa kedua, pendidikan community language yaitu bahasa yang digunakan di dalam masyarakat tertentu. Ketiga, imperatif ekonomi dalam pendidikan multikultural yaitu adanya bantuan dana dan masuknya Asia Studies program yang berisi bahasa Asia dan kebudayaannya. Bagaimana pendidikan multikultural di negara-negara benua Asia? Dari negara Cina menerapkan kebijakan khusus untuk melindungi kaum minoritas. Kebijakan tersebut merupakan usaha penguatan terhadap usaha perlindungan dan pelestarian warisan budaya seperti itu, selain diperlukan bagi pembangunan nasional dan nasionalisme. Sekaligus juga syarat yang tidak bisa dielakkan bagi terciptanya dialog-dialog antar peradaban di tingkat internasional dan pembangunan masyarakat yang berkesinambungan. Cina menempuh kebijakan itu karena tidak bisa mengelak dari praktek multikulturalisme di negara itu. Malaysia merupakan tipikal bangsa yang
multietnik di Asia. Secara etnis kependudukan, Malaysia terdiri dari etnis Melayu Bumiputra, etnis Cina, dan juga etnis India. Masyarakat Malaysia hidup rukun dalam keberagaman, karena tiap etnis yang berbeda dapat dengan mudah diterima dalam kehidupan bermasyarakat di Malaysia. Malaysia telah mengadopsi kebijakan asimilasi melalui kebijakan Bumiputra Policy. Jadi, ada pembagian fasilitas kepada kaum Bumiputra. Tetapi sejak perkembangan ekonomi internasional berubah semakin cepat, lahir kecenderungan baru ke arah pluralisme budaya. Pendidikan multikultural di negara Jepang. Jepang telah berubah dari masyarakat multietnik menjadi multikultural. Awalnya negara Jepang terdiri dari ras penduduk yang homogen, tetapi kemudian berubah karena banyak pekerja masuk dari luar. Jepang mampu membangun dan meningkatkan hubungan yang harmonis antar masyarakatnya. Sekian pembahasan mengenai karakteristik pendidikan multikultural di berbagai negara di dunia. Saya Muhammad Ihsan Sidik dari Program Studi Pendidikan Sosiologi kelas 3A Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia. Video ini diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Multikultural mengenai karakteristik pendidikan multikultural di berbagai negara.